Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kita bersyukur kita masih ada seperti kita ada saat ini. Semua kita akui karena kemurahan Tuhan. Nah, hari ini kita belajar firman Tuhan masih sedikit dalam rangka Paskah yang baru kita rayakan minggu lalu. Hidup memuliakan Tuhan. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20. Ada ayat yang cukup banyak untuk dibaca dan karena itu saya akan membaca bagi kita sekalian dari ayat pertama sampai yang ke-18. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya. Kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Ketika malaikat-malaikat itu, kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapa, kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan,"
dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, perayaan Paskah yang telah kita rayakan minggu lalu, terbalik. Oke, ya. Menjadi suatu momentum peringatan Yesus bangkit dari kematian yang harus terjadi demi untuk pertukaran menebus kita sekalian yang berdosa umat manusia supaya kita tidak binasa. Nah, kalau Yesus telah mati dan akhirnya bangkit yang membuat iman kepercayaan kita tidak menjadi sia-sia, karena itu sudahlah sepatutnya bagi kita untuk hidup memuliakan Tuhan, untuk dapat membalas kasih Tuhan kepada kita yang sudah berkorban sedemikian rupa. Ia telah melakukan banyak hal bagi kita sekalian. Minggu lalu kita telah mendengar firman Allah dengan tema Paskah membangkitkan harapan baru. Ada 4 harapan baru yang muncul di tengah-tengah sebelumnya harapan yang telah lenyap dari murid-murid karena menyaksikan dengan mata kepala bahwa Yesus tergantung di atas kayu salib tanpa daya. Bahkan mereka mendengar ketika orang-orang berkata, "Jika engkau anak Allah, turun, selamatkan dirimu dan selamatkan kami." Nah, ketika itu ternyata Yesus tidak turun juga. Bahkan pada akhirnya Yesus mati. Harapan semua murid-murid menjadi sirna. Tetapi ketika kebangkitan Yesus itu memberikan sebuah harapan baru, di mana hidup kita akan berkemenangan, di mana kita mendapat peluang untuk memberitakan Injil, di mana kehidupan masa depan kita menjadi cerah, sebab Dia hidup ada hari esok, dan bahkan Dia memberikan sebuah kepastian akan keselamatan kita. Jikalau kita telah mendapatkan semua kepastian itu dan masa depan yang cerah, maka kini bagian kita selanjutnya adalah bagaimana hidup kita fokus untuk memuliakan Tuhan. Dan bagaimana firman Tuhan berkata dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Sebagai orang-orang yang telah ditebus Tuhan dan harganya telah lunas dibayar. Dalam versi bahasa Inggris King James, dia tuliskan lebih jauh, bukan cuma sekedar dengan tubuhmu, tetapi dengan rohmu juga. Glorify the Lord in your body and in your spirit. Di dalam tubuh kita dan di dalam roh kita. Bagaimana tubuh yang kita dapat dari anugerah Tuhan kehidupan ini, kemudian roh yang menghidupkan dan rohani kita, kesemua itu seharusnya kita arahkan untuk dapat mempermuliakan nama Tuhan. Nah, pertanyaannya selanjutnya adalah bagaimana ciri-ciri orang yang dapat memuliakan Tuhan dan bagaimana caranya kita dapat hidup memuliakan Tuhan. Hari ini cuma singkat 2 poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah kalau kita lihat dari bacaan yang tadi kita baca, nanti kita akan kupas ayat demi ayat tadi. Pertama, mengalami Tuhan lebih dalam. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan yang tadi kita baca, bahwa yang pertama melihat Yesus bangkit siapa? Maria Magdalena. Disertai dengan murid-murid yang lain. Ada Yohana, ada Salome, ada Maria yang lainnya. Nampaknya di zaman dahulu nama Maria adalah nama yang gampang diberikan kepada orang lain.
Sehingga untuk mengidentifikasi Maria yang mana, maka disebut Maria Magdalena. Namanya sebenarnya Maria. Karena asalnya dari Magda, maka disebut Magdalena. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, kita bisa lihat di sini waktu Maria pergi sampai ke kubur dan ternyata kuburnya sudah kosong, Maria menjenguk ke dalam. Dia lihat kain kafan kosong. Maka segera dia mau coba pergi, tapi malaikat itu berkata waktu dia lihat ada di sana, "Mengapa engkau mencari Yesus? Mengapa engkau menangis? Ia tidak ada di sini, ia sudah bangkit." Ketika Maria menoleh ke belakang, ternyata ada Yesus. Karena Maria belum masuk ke dalam kubur. Waktu itu dia berjumpa dengan Yesus, dia berprasangka bahwa ini Yesus dicuri. Karena itu dia melihat, padahal dia lihat Yesus. Sebelumnya Maria Magdalena ini adalah salah satu murid yang setia mengikuti Yesus dalam pelayanan. Tetapi ketika dia melihat sosok pribadi yang seharusnya dia kenali, namun ternyata tidak dikenali. Kenapa tidak dikenali? Karena Maria tidak masuk ke dalam. Saudara-saudara, waktu kemudian akhirnya ketemu Yesus dan Yesus akhirnya membuat dia menyadari siapa dia. Kemudian Maria memberitahukan kepada murid-murid, respon murid-murid pun tidak percaya. Pada akhirnya spontanitas sifat daripada Petrus dan juga Yohanes, salah satu dikatakan di situ murid yang lain. Siapa murid yang lain yang dikasihi adalah Yohanes. Jadi Petrus dan Yohanes segera berangkat ke kubur untuk melihat secara langsung. Dan Yohanes yang lebih muda daripada Petrus tentu berlari lebih cepat daripadanya, sehingga ia bisa sampai lebih dahulu daripada Petrus. Namun Yohanes ragu, dia cuma nengok. Dan akhirnya Petrus menyusulnya. Petrus yang memang dengan sifatnya yang biasa spontanitas, maka dia segera masuk ke kubur dan menyaksikan bahwa kain kafan ada terletak di sana. Kemudian kain peluh juga rapi tergulung. Dan akhirnya Yohanes, murid yang lain itu juga turut masuk, melihat dan akhirnya dikatakan percaya. Saudara kekasih Tuhan, bahwa kalau kehidupan kita ini tidak masuk ke dalam, kalau kehidupan kerohanian kita tidak lebih dalam mengalami Tuhan, maka tentunya kita akan bisa, kehidupan kita tidak menjadi kokoh kuat. Keyakinan kita bisa menjadi ragu. Kalau seandainya Maria Magdalena tidak juga ketemu dengan Yesus secara pribadi, karena dia hanya menjenguk ke dalam, maka mungkin Maria akan tetap dalam prasangka bahwa Yesus dicuri. Kalau Petrus dan juga Yohanes yang pada akhirnya masuk juga tidak masuk, mungkin dia akan kena juga pengaruh bahwa informasi bahkan penyesatan bahwa Yesus itu dicuri. Tetapi kita bisa lihat ketika mereka masuk ke dalam, mereka menyaksikan sendiri, mereka mengalami sendiri bahwa ternyata memang kain kafan yang pernah dikafani di dalam tubuh Yesus, kain peluh yang pernah juga dililitkan di kepala Yesus, itu ternyata semuanya ada di sana, sementara Yesus tidak ada. Nah, saudara-saudara, kita lihat di sini firman Tuhan, kalau kita teliti lebih jelas lagi, orang yang mengenal Tuhan lebih dalam tentunya akan mempunyai kepercayaan yang kokoh dan mengerti ciri kerja Tuhan. Kenapa? Kalau kita lihat setelah
Petrus dan Yohanes masuk ke dalam kubur itu, mereka melihat secara detail ternyata kain kafan itu terletak sudah di tanah, kemudian kain peluh ada di atas. Kain peluhnya itu yang dipakai dililit di kepala, itu sudah tergulung, terlipat dengan rapi. Kalau dipikir-pikir, kalau ada yang mencuri, biasanya pencuri kan nggak rapi-rapi dulu. Pasti kan akan segera ya ambil saja begitu, keluar, maka kemudian tidak ada bekas yang tertinggal. Jadi Yesus benar-benar bangkit. Tapi kalau Yesus itu bangkit, juga terburu-buru seperti biasanya, orang seperti Lazarus, waktu dia keluar dari kubur, kan masih dengan kain kafan. Betul ya? Kan gitu ya. Sampai ada kemudian disuruh bukain. Tapi Yesus tidak begitu. Dia rapikan, dia gulung. Dia taruh di tempat di dekat kepala di mana Yesus sebelumnya diletakkan. Dari sini kita bisa lihat bahwa pekerjaan Yesus itu, pekerjaan Allah itu bukan pekerjaan yang sembarangan. Bukan pekerjaan yang tidak dirapikan, bukan pekerjaan yang tidak diselesaikan dengan baik dulu. Ditinggalkan begitu saja. Tetapi kita bisa lihat bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Allah mempunyai ciri-ciri yang baik. Mempunyai ciri-ciri yang rapi kerjanya. Jadi kalau orang mengenal Tuhan lebih dalam, dia akan mengerti bagaimana Allah bekerja. Dia akan punya pondasi yang kuat supaya dengan begitu hidupnya memuliakan Tuhan. Tidak mudah tergoyahkan. Dia tahu bahwa Allah pasti akan melakukan yang terbaik. Dia kenali Allah secara baik. Tapi kalau tidak menghadapi tantangan pergumulan hidup, kita bisa mudah menjadi goyah. Akhir zaman kita diperhadapkan dengan banyak kemiripan dengan serupa dengan Mesias. Ada banyak orang yang akan bisa melakukan mujizat. Mujizat tidak lagi menjadi tanda bahwa kehadiran Tuhan ada di dalamnya. Karena memang ternyata iblis sebagai malaikat terang juga dapat melakukan hal-hal yang demikian. Tetapi dikatakan bahwa jangan mudah percaya. Ketika ada orang yang mengaku aku Mesias di sana, jangan pergi ke sana. Bagaimana kita bisa mengenali? Bagaimana kita bisa mengenali ciri-cirinya? Bagaimana kita bisa tahu pengajaran-pengajaran ini benar atau tidak? Kalau kita tidak mengalami Yesus lebih dalam lagi. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, Petrus sebagai seorang tokoh yang paling terkenal di antara murid yang lain karena sifatnya yang spontanitas, mudahnya letuk, ya, dan seterusnya. Paling menonjol. Pada satu ketika Yesus datang kepada murid-murid, di sana ada 2 perahu. Di tepi danau Getsemani. Di tepi danau apa itu ya? Ya, Galilea. Nah, Saudara, Genesaret. Nah, pada waktu itu ada salah satu perahu Petrus yang diduduki atau dimasuki oleh Yesus, dan Yesus mulai mengajar kepada banyak orang yang hadir pada waktu itu. Nah, setelah selesai pengajaran Tuhan kepada orang-orang yang hadir, maka Yesus berkata kepada Petrus dan murid-murid yang lain yang ada menyertai di perahu itu, mari kita berangkat, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam. Dan tangkaplah ikan di sana. Petrus dengan pengalaman yang sudah luar biasa, jam terbangnya sebagai nelayan tidak diragukan, berkata kepada Yesus, Tuhan, semalam-malaman saya sudah menangkap ikan di sana, sudah menjala, tetapi tidak seekor ikan pun yang dapat kami tangkap. Tetapi karena engkau menyuruhnya,
kami akan lakukan juga. Di tempat yang dalam itu ternyata ada ikan-ikan yang begitu besar. Ada keberhasilan, ada kesuksesan. Saudara kekasih Tuhan, kalau kita menjadi Kristen yang benar-benar mengalami Kristus secara lebih dalam, kita akan menjadi Kristen yang sukses, berhasil. Pengenalan kita akan benar, kita mengerti secara benar. Sehingga kalau seandainya kita ini menghadapi banyak tantangan pergumulan, mengalami berbagai penderitaan, kita seolah-olah dicekik dengan banyak persoalan. Kita tidak datang kepada yang lain, tetapi kita mengangkat tangan kepada Allah di atas, berseru akan pertolongannya, mengandalkan Dia, sebab kita tahu Ia hanya sejauh doa. Maka respon-respon yang dilakukan oleh orang-orang yang mengalami Tuhan secara mendalam akan menjadi poin yang mempermuliakan Tuhan. Karena dunia akan melihat bahwa engkau merespon kehidupanmu, pergumulan-pergumulan yang dihadapi bukan dengan bersungut-sungut, bukan dengan salah sangka seperti yang terjadi pada Maria Magdalena. Seberapa lama Maria telah mengikuti Tuhan, tetapi ternyata karena dia tidak masuk lebih dalam, dia cuma menengok pada waktu itu. Maka ketika Yesus ada dekatnya, ia menyangka sebagai penunggu taman. Ia menyangka bahwa mayat Yesus dicuri orang. Jadi jangan salah sangka. Kekristenan, banyak orang Kristen salah sangka tentang Tuhan. Salah sangka di dalam kehidupannya. Salah sangka sehingga meresponi kehidupan ini. Menderita sakit, mengalami kekurangan. Banyak perbuatan-perbuatan kita yang belum berhasil. Pekerjaan kita di PHK. Dan mungkin usaha kita kemudian akhirnya menjadi bangkrut. Terus kita menyikapi ini bagaimana? Kalau orang yang mengalami Tuhan lebih dalam, dia tahu menyikapi semuanya. Agar dengan cara itu, maka orang melihat dan memuliakan Bapa di surga. Saudara kekasih Tuhan, kehidupan seseorang akan diuji justru melalui tantangan. Kalau semua baik, maka tidak ada yang dapat dilihat perbedaannya. Semua orang bisa merespon baik akan kehidupan yang baik. Tetapi enggak semua orang bisa merespon baik dan benar ketika ia mengalami keadaan yang tidak menyenangkan bagi hidupnya. Dan karena itu melalui penderitaan tadi pujian, kita dapat mempermuliakan Tuhan. Jadi karena itu, yuk mari kita sekalian masuk lebih dalam dan lebih dalam lagi. Yusuf mengalami juga tantangan kehidupan di dalam hidupnya. Tetapi Yusuf mengalami pengalaman dengan Tuhan lebih dalam lagi. Sehingga mengerti kenapa ia mengalami serentetan kehidupan yang tidak menyenangkan. Kenapa saudara-saudaraku membenci aku? Kenapa aku harus mengalami penjualan menjadi budak bagi bangsa Mesir? Kenapa aku difitnah padahal semua perbuatan dan kelakuanku begitu baik? Saudara, pada akhirnya Tuhan memuliakan setelah semua proses. Kita menceritakannya gampang. Gampang, sama seperti Ayub. Kita menceritakannya gampang. Ayub pernah hampir berkeluh kesah dengan orang-orang yang kemudian mencemooh dia. Menyangka prasangka yang salah buruk. Bahwa ia pendosa. Karena itu ia mengalami banyak hukuman Tuhan dalam penderitaan. Tetapi pada akhirnya kita bisa lihat orang-orang yang masuk mengalami Tuhan lebih dalam akan keluar sebagai pemenang. Kebangkitan Yesus akan membangkitkan kita untuk hidup berkemenangan. Sebagai orang-orang yang percaya, yuk masuk lebih dalam.
Akhirnya Yusuf yang kita kenal dalam cerita, pada akhirnya mengerti ketika saudara-saudaranya tanpa mengerti, tanpa mengenali siapa orang yang ditemui sebagai penguasa kedua di negeri asing yaitu Mesir. Tetapi Yusuf bisa mengerti dan berkata bahwa jangan takut. Aku tidak dendam atas perbuatan jahatmu kepadaku. Aku tidak membenci engkau. Aku tidak melakukan kesempatan yang sekarang aku ada untuk membalas dendam kepadamu atas perbuatanmu. Aku tidak turut bersyukur atas kesusahan yang engkau alami. Tetapi aku mengerti kenapa aku mengalami semua ini. Untuk mempersiapkan agar keluarga kita terpelihara. Luar biasa. Hanya orang-orang yang hidupnya lebih dalam mengalami Tuhan bisa berkata demikian. Kalau tidak, sulit sekali. Yang kedua dan terakhir, yaitu bagaimana kita bisa hidup mempermuliakan Tuhan adalah bagaimana kita hidup bagi Tuhan dan menjadi saksinya. Ayat-ayatnya sudah disebutkan. Nah, kita lihat cerita di dalam apa yang tadi kita sudah baca, bahwa ketika akhirnya Maria tersadar setelah namanya disebutkan, Maria, Rabuni artinya guru. Kemudian Maria mencoba untuk memeluk kaki Yesus. Tetapi konteks cerita di sini atau ayat ini menuliskan bahwa Yesus melarang untuk memeluknya. Namun demikian, di dalam Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-9 diceritakan dalam versi orang Yahudi. Karena Injil Matius dipaparkan tujuan pembacanya adalah orang-orang Yahudi. Dikatakan bahwa perempuan-perempuan itu dan Maria Magdalena boleh memeluknya. Dia memeluk kaki Yesus. Tapi kenapa di Yohanes dikatakan Yesus berkata jangan memegang aku. Sebab aku belum pergi kepada Bapa. Nah saudara kekasih Tuhan. Kalau kita lebih dalam mengerti yang poin yang pertama tadi. Maka kita akan mengerti bahwa tidak ada firman Tuhan yang bertentangan satu dengan yang lain. Namun perlu dipahami bahwa ini berarti bahwa yang Tuhan maksudkan melalui nats bacaan ini adalah jangan pegang erat aku, jangan pegang erat-erat aku seolah-olah engkau tidak mau lepaskan dan sepertinya aku habis ini gak ada lagi. Aku belum pergi kepada Bapa. Aku masih di sini. Aku akan bersama-sama engkau untuk menceritakan, menampakkan diri selama 40 hari setelah kebangkitannya. Untuk meyakini kepada murid-murid dan dunia ini bahwa aku hidup, bahwa aku telah menang atas maut. Karena itu jangan pegang erat-erat Yesus hanya untuk diri sendiri. Engkau pergi. Ada banyak kali kita pegang Yesus erat-erat hanya untuk hidup kita. Kita menjadi Kristen sendiri. Sementara mungkin satu rumah kita tidak menjadi orang yang percaya. Mungkin orang-orang yang kita kasihi belum menjadi orang yang sungguh-sungguh yakin percaya. Ada banyak sekali kita lihat kekristenan pada level kulit. Di poin pertama belum mengalami. Orang-orang yang demikian tidak dapat mempermuliakan Tuhan. Tapi kalau kita sudah mengalami yang pertama dan yang kedua, maka kita bisa lihat di sini kita bisa menjadi saksi Tuhan. Karena kita tidak hanya memegang erat-erat Yesus bagi diri kita, tapi kita mau melepaskan dan bersama Tuhan menyertai untuk menjadi saksinya dan hidup bagi Tuhan. Jika selama ini kita hidup hanya untuk diri kita sendiri dengan cara mengejar kesuksesan, kekayaan seperti yang dilakukan oleh Sakius sebelum ia bertobat. Namun setelah Sakius berjumpa dengan Yesus dan lebih jauh gak cuma perjumpaan tatap muka begitu. Tapi Yesus mau nginap satu malam dengan
dia di rumah. Lebih dalam mengalami Yesus di rumahnya. Lebih dalam mengalami Yesus di poin yang pertama tadi. Maka kemudian terjadi perubahan hidup yang fundamental pada Sakius. Sakius memuliakan Tuhan akhirnya dengan pertobatannya bahwa kalau sebelumnya ada orang-orang yang aku lukai, aku sakiti. Karena aku telah memeras mereka, maka aku akan pulangin uang mereka 4 kali lipat. Bahkan setengah dari hartaku akan aku berikan. Saudara, uang itu sulit loh. Tapi orang sampai bisa berubah tentang uang. Itu pertobatan yang sangat dalam. Saudara kekasih Tuhan, kita bisa lihat bahwa Sakius pada akhirnya dengan harta bendanya memuliakan Tuhan. Bukan cuma Sakius, kita bisa lihat Maria Magdalena. Setelah berjumpa dan mengalami Tuhan secara pribadi kembali setelah pasca daripada kebangkitan Yesus. Maka dia bisa berkata kepada murid-murid, aku telah melihat Tuhan. Mengalami Tuhan secara pribadi. Aku pernah dan merasakan semua pengalaman itu secara pribadi, bukan kata orang. Perempuan-perempuan Samaria yang pernah diinjili oleh perempuan Samaria datang kepada Yesus dan akhirnya ketemu dengan Yesus, yang sebelumnya mendengar dari cuma perempuan yang ketemu dengan Yesus di sumur Yakub. Pada akhirnya juga bisa berkata, kini aku percaya bukan karena apa yang kau katakan, tapi karena aku sendiri telah melihat. Saudara kekasih Tuhan, kita bisa lihat di sini Maria Magdalena juga bisa hidup memuliakan Tuhan. Siapakah Maria Magdalena itu? Ada penafsir menafsirkan. Maria Magdalena adalah Maria yang mengurapi Yesus di Betania. Atau juga di kitab Lukas, Maria yang mengurapi Yesus meminyaki perempuan pendosa. Tetapi semua itu tidaklah tepat. Maria Magdalena dikatakan oleh firman Tuhan adalah siapa? Siapakah Maria Magdalena? Saudaranya Marta. Ini Maria Magdalena. Nah, itu dia yang tadi. Ada yang seperti itu menafsirkan. Ya. Marianya yang saudara Marta Lazarus kemudian mengurapi Yesus di Betania. Ada juga sebagai Maria pendosa pezina yang mengurapi Yesus dengan minyak narwastu, tetapi semua penafsiran itu tidaklah tepat. Namun Alkitab menuliskan Maria Magdalena adalah perempuan yang pernah mengalami kerasukan setan. Berkali-kali dikatakan 7 roh jahat ada padanya. Dan Tuhan melepaskan kehidupannya dari cengkraman roh jahat itu. Karena itu Maria bertobat sungguh-sungguh. Maria hidupnya boleh dikatakan tergolong orang yang kaya. Orang yang punya duit. Kalau kita baca secara teliti firman Tuhan. Pada bagian-bagian yang lainnya diceritakan. Bahwa Maria dan perempuan-perempuan yang lain dalam Lukas pasal yang ke-8 kalau nggak salah. Ayat yang pertama sampai yang ketiga. Maka dituliskan di sana bahwa Maria Magdalena dan Maria yang lain atau perempuan-perempuan yang lain itu melayani Tuhan. Lukas 8 ayat 3. Dengan kekayaannya. Tadi kita dengar bahwa mari kita karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu dan rohmu. Muliakanlah Allah dengan apa yang ada padamu.
Kalau Maria Magdalena mempermuliakan Tuhan dengan harta bendanya. Hidupnya berubah karena ia telah melihat Tuhan. Jadi tidak lagi menjadi Kristen katanya. Katanya Yesus sudah bangkit. Katanya Tuhan pasti tolong saya. Katanya, kata orang. Tapi apakah kita pernah mengalami sendiri hal yang demikian? Kalau kita bisa mengalaminya, maka kesaksian kita lebih kuat bicara. Seorang yang buta sejak lahirnya. Orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, orang-orang yang tidak suka melihat Yesus menyembuhkan di hari Minggu. Waktu itu hari Sabat adalah katakanlah hari Sabtu. Bagi orang Yahudi adalah hari perhentian. Tidak boleh melakukan kegiatan apapun. Bagi orang Hindu adalah hari Nyepi, di mana semua tidak juga melakukan kegiatan apapun. Nah, kita bisa lihat di situ bahwa tiba-tiba blank, sorry. Bahwa kita lihat tadi Maria, tadi saya cerita apa ya? Tiba-tiba blank. Maria Magdalena tadi sampai mana saya ngomong? Hah? Bukan, yang terakhir saya ngomong apa ya? Nggak dengerin juga ya. Oh iya, di hari Sabat ya, di hari Sabat ya. Kita bisa bukan Maria, kita bisa lihat orang yang buta sejak lahirnya tadi juga ya, di hari Sabat. Orang-orang tadi tidak suka dengan Yesus. Ya. Kemudian akhirnya coba penyelidikan luar biasa dilakukan oleh mereka terhadap orang ini. Ditanya, diinterogasi, siapa yang sembuhkan kamu? Tapi orang itu nggak tahu. Aku nggak tahu. Tapi yang aku tahu, dulu aku buta, sekarang aku sudah lihat. Kemudian panggil orang tuanya. Orang tuanya mungkin ini anak salah kali. Ditanya lagi sama orang tua, apakah ini anakmu? Iya. Tanda-tandanya mungkin ada tompel, ada apa, kan nggak diceritain kan, kita nggak tahu. Tapi maksudnya dia kenal persis. Lalu sekarang dia melihat. Yang aku tahu, dulu dia sejak lahir buta. Nah, orang-orang nggak bisa menyangkal semua tadi karena dia melihat saksi korban yang benar-benar nyata. Perubahan dulu buta, sekarang melihat. Kalau kehidupan kita ada banyak orang mengenal kita, dulu kita mengalami begini, sekarang begitu. Kemarin saya ngobrol ternyata cukup lama dengan tetangga 2 jam lebih tanpa terasa. Setelah saya berjalan dari 5:30 sampai kurang lebih jam 6. Mau masuk ke rumah, pas tetangga di depan jadi gak enak. Akhirnya kami ngobrol dan dia katakan dia kenal saya karena tetangga bahwa saya piansu itu. Gitu. Wah, saya lihat Pak Paulus giat banget. Bapak jalan pagi dan sore ya. Ya, usahakan kalau sempat. Saya lihat sudah bisa jalan normal. Saya bilang masih belum sempurna. Orang kagum dengan perubahan saya yang begitu cepat. Dan banyak orang selalu berkata adalah yang seperti yang saya bilang. Stroke ringan. Pelajaran yang saya dapat adalah kalau stroke ringan di rumah, tidak dirawat rumah sakit, stroke sedang di rumah sakit, stroke parah, pecah pembuluhnya. Sehingga harus melakukan operasi. Tapi sekali lagi saya ngomong juga ada seorang pendeta lain yang juga telepon saya kemarin. Dan berkata juga tentang hal yang seperti ini. Pak Paulus sudah bisa apa? Saya lihat ngomongnya kok lancar banget. Ketika itu ada fellowship pejabat secara Zoom. Dan saya bisa memberikan informasi cukup lengkap dengan pejabat-pejabat yang mempertanyakan tentang vaksinasi. Sebagai salah satu pengurus, saya bisa menyampaikan bahwa prosedurnya adalah seperti ini.
Dan setelah selesai saya ditelepon. Saya bilang dari sejak awal tahun saya sudah bisa melayani dan beraktivitas normal. Saudara kekasih, untuk orang-orang yang seperti kita punya pengalaman, ada banyak pengalaman-pengalaman yang saya alami. Bahkan yang tidak menyenangkan adalah kalau disuruh pilih, mau lebih hebat itu dengan mengalami penderitaan atau tidak. Kan kita kalau bisa enggak kan. Gitu. Tapi kenyataannya memang pengalaman-pengalaman kita melalui berbagai persoalan akan membuat kita punya kelas lebih tinggi. Karena kita bisa mengerti dan mengetahui setelah kita lulus tentunya. Kalau enggak lulus gagal ya sudah. Tapi kalau lulus kita naik kelas. Kan pernah saya cerita, kalau saya lulus, saya naik kelas, maka persoalan yang sama tidak saya alami lagi. Kemudian saya dibawa ke persoalan yang baru. Tapi kalau enggak, persoalannya itu lagi, itu lagi, itu lagi. Maka kebanyakan orang mengalami persoalan yang lama dihadapi, sama belum selesai. Tapi ada orang yang bisa selesai cepat segera karena mengerti apa yang Tuhan mau dari setiap peristiwa. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, apapun yang kita hadapi dan alami, percayalah ada maksud Tuhan di dalamnya. Dan karena itu kita bisa lihat bahwa Maria, kalau kembali lagi kepada pembicaraan kita, dia mengalami berbagai hal dalam kisah kebangkitan Yesus. Tetapi pada akhirnya ia menjadi perempuan yang kuat sekali karena ia berkata, aku telah melihat Tuhan. Gereja-gereja ortodok atau gereja-gereja kuno yang waktu lalu memberikan sebuah penghargaan kepada Maria Magdalena. Bahkan dia ditulis atau dikatakan oleh tokoh-tokoh gereja di mula-mula pada waktu lalu. Maria adalah rasul dari rasul. Rasul dari rasul karena dia orang yang pertama melihat Yesus. Saudara, jangan menjadi Kristen penonton yang hanya menjenguk saja. Lihat ke dalam, nggak ngalamin. Jangan hanya jadi Kristen penonton yang hanya bisa komentar. Mengupas, menceramai, tetapi tidak berbuat apa-apa. Kalau kita menjadi Kristen penonton, tidak menjadi Kristen yang hidup dan menghidupi Yesus dalam hidup kita. Tidak menjadi saksinya, hanya menjadi orang yang mendorong orang lain, tapi sendirinya tidak menjadi pelaku. Maka hidup kita tidak mencerminkan hidup yang memuliakan Tuhan. Jangan pegang erat-erat aku bagi Yesus buat orang lain. Saksikan Kristus, karena kebangkitan Kristus memberi peluang untuk menginjil, untuk menjangkau orang, untuk membuat orang yakin percaya. Cuma simple, sederhana. Inti dari penginjilan, sebenarnya inti kekristenan kita, inti khotbah seharusnya. Berkali-kali di zaman dulu, enggak banyak tentang kehidupan pribadi atau kehidupan sehari-hari. Kalau kehidupan sehari-hari kebanyakan kita menceritakan tentang siapa orang yang diceritakan. Tapi Yesusnya tidak cukup kuat. Tapi pengajaran yang sehat dan baik tetap tidak melupakan bahwa Yesus jadi sentral yang diberitakan. Yesus menjadi sentral yang dikhotbahkan. Apa sih yang perlu kita sampaikan kepada orang lain? Bahwa kenyataan menyadari bahwa manusia sudah berdosa. Saya dan saudara adalah pendosa, orang yang berdosa. Apa yang harus disadari? Bahwa usaha manusia, perbuatan baik, tidak buat Anda bisa selamat. Dan pada akhirnya apa yang harus disadari? Cuma ada satu jalan yang membuat kita bisa selamat, yaitu Yesus Tuhan. Sebenarnya adalah inti dari semua firman Tuhan, cuma itu. Inti sarinya adalah pemberitaan kabar baik, maka disebut Injil. Yaitu kita menawarkan sosok pribadi Yesus sebagai penebus dosa. Satu-satunya jalan kebenaran
dan kehidupan. Siapa yang mau mencari kebenaran hanya bisa ada pada Yesus. Siapa yang mau mencari kehidupan maka juga hanya ada pada Yesus. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Kehidupan kita tidak hanya hidup cuma sekedar hari ini di depan mata kita. Tetapi kehidupan yang kita mau bangun untuk di kekekalan nanti. Bagaimana saya dan saudara berkali-kali dalam khotbah saya, kita juga didorong untuk mempersiapkan diri. Bagaimana hidup kita memuliakan Tuhan. Sampai pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang sama suksesnya ketika kita kepengen sukses di bumi ini. Ketika kita coba membangun kesuksesan di dunia. Ketika kita coba membangun satu keberhasilan dengan punya rumah yang baik. Dengan punya kendaraan yang baik. Dengan punya hal-hal yang baik. Tetapi bagaimana masa depan kita di kekekalan nanti yang tidak ada batasan waktu. Karena itu yuk mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan. Rasul Paulus pernah berkata dalam ayat firman Tuhan. Coba diklik. Dalam Filipi pasal 1 ayat yang ke-22 di bagian A. Tetapi jika aku hidup di dunia ini, itu berarti bagiku memberi buah. Waktu saya kemarin ikuti kuliah S2 lagi, walaupun saya sudah lulus, karena saya senang kalau ada kuliah-kuliah saya ikuti. Bicara tentang teologi Pentakosta. Nah, salah satu di antaranya dibahas bagaimana orang yang telah lahir baru. Patokan lahir baru itu apakah baptisan Roh Kudus? Hanya orang yang sudah dibaptis Roh Kudus baru lahir baru? Atau bukan? Teologi Pentakosta di mana kita adalah bagian aliran Pentakosta menyatakan bahwa kelahiran baru bukan setelah orang dibaptis Roh Kudus. Tapi orang yang percaya Yesus dan dibaptis air. Pertobatan yang sungguh. Disitulah momentum dia kelahiran Yesus. Kemudian ada juga berkembangan diskusi. Saya bilang saya bertanya, saya memancing supaya yang lain juga ikut diskusi. Saya terbiasa selalu menghidupi kelas, saya bilang sebelumnya kalau itu saya paling menonjol akan kupas bertanya dengan pertanyaan-pertanyaan saya supaya diskusinya enak. Kalau di S1 biasanya kita cuma satu arah. Diajar, dicekokin, terima. Kalau di S2 itu harus banyak diskusi. Waktu banyak diskusi, salah satu di antaranya saya bilang, kalau orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, pasti salah satunya adalah ada tanda-tanda buah Roh Kudus. Ada banyak orang menyatakan saya sudah bicara bisa bahasa roh. Tapi bahasa roh itu tanda awal dibaptis Roh Kudus. Satu, dia juga bisa menjadi karunia Roh Kudus, tapi juga bisa ada penyesatan diajarin bahasa roh. Sik, apa sik gitu kan. Bukan bermaksud menghujat, tetapi ada kadang-kadang, wah kalau diajarin itu bukan bahasa roh. Ayo ikuti bicara begini. Kebanyakan bisa salah kalau kita nggak paham. Kemudian berkembang kepada diskusi. Kalau begitu bagaimana? Yang pasti saya bilang dan berdasarkan pengalaman saya. Ada buah-buahnya. Tapi buah ini bisa hilang kalau kita tidak menjaga situasi kondisi kita. Hidup kita akan berbuah kalau kita benar-benar mengalami Kristus secara mendalam sehingga kita dengan buah-buah yang kita lahirkan,
kita bisa mempermuliakan Tuhan. Kalau ditanya seperti Yesus datang ke tepi danau Tiberias, adakah lauk pauk padamu? Adakah makanan untuk aku santap? Enggak ada. Murid-murid tidak siap untuk memberikan sajian kepada Yesus. Kenapa? Awalnya dia pengikut Yesus yang sudah dikatakan, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Tapi balik lagi jadi nelayan. Yuk kira kembali lagi kepada hidup yang seperti itu bisa sukses. Gagal, nangkep ikan gak dapet. Gak ada yang bisa dimakan. Tapi Yesus suruh lagi. Tebarkan jalamu di sebelah kanan. Sebelah kanan udah pernah aku tebarkan, kosong Tuhan. Tapi karena engkau menyuruh lagi, aku lakukan. Dan ternyata dapat ikan banyak. Saudara kekasih Tuhan, akhirnya di ayat dalam bacaan Yohanes pasal 21. Di akhirnya dikatakan, aku akan menjadikan engkau penjala manusia. Jangan lagi jala ikan, engkau penjala manusia. Engkau sudah mengalami Kristus, maka hidupmu harus berubah. Engkau tidak lagi fokus kehidupan di dunia yang cuma mengumpulkan harta benda yang ketika meninggal tidak ada yang bisa dibawa apa-apa. Tapi mari kita fokus hidup kita. Pandemi ini menjadi salah satu tanda kedatangan Tuhan kali yang kedua. Ada penafsir berkata, inilah tanda-tanda, salah satu tanda kedatangan Tuhan kali yang kedua adalah adanya penyakit sampar. Penyakit sampar adalah penyakit menular. Penyakit menular yang sekarang sedang heboh-hebohnya adalah pandemi COVID-19 ini. Ada varian-varian baru yang muncul. Ada banyak hal-hal yang lain. Dengan begitu kita menyadari begitu dekatnya kita pada akhir zaman. Begitu seharusnya kita lebih serius sungguh-sungguh dalam mengikut Tuhan. Jangan cuma jadi Kristen katanya. Katanya si pengkhotbah begini. Tapi saya gak pernah ngalami. Alamilah Yesus dalam hidup kita. Hasilkanlah buah ketika ada Roh Kudus yang ada dalam kita. Ujilah kata firman Tuhan. Apakah ada Yesus di dalamnya? Sebagai orang Kristen, apakah Yesus ada di dalamnya? Apakah Yesus bertata dan kita sudah turun? Apakah buat kita uang tetap menjadi segala-galanya? Atau kita bisa angkat pujian? Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, apalagi? Kebenaranmu itu bagian. Luar biasa. Kalau kita bisa angkat lagu pujian itu. Bahkan kita nyanyi lebih dalam lagi. Lebih dalam. Lebih dari segala yang ada. Kita benar-benar berakar. Dan setelah berakar pasti bertumbuh. Dan berbuah. Pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Jadilah orang-orang yang menghasilkan buah. Seperti Rasul Paulus berkata, jika aku hidup, aku tidak mau hidup sia-sia. Tetapi itu berarti bagiku memberi buah. Buah apa yang sudah kita buat? Buah apa yang bisa kita bawa kepada Tuhan hari ini? Kalau tidak, mari kita periksa diri dan lakukanlah apa yang bisa kita lakukan. Karena itu berharga bagi Tuhan. Tuhan Yesus berkati kita sekalian. Amin.